Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anang selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Matematika SMA Sederajat di Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Pak Iwan Ernanto selaku Ketua PKM Pelatihan Virtual Peningkatan Kompetensi Guru-Guru Matematika SMA se-Kabupaten Sleman. HOTS dan Problem Solving Strategies. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang terlibat dalam PKM dengan MGMP Matematika Kabupaten Sleman yang turut hadir pada pertemuan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul kembali secara virtual pada hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke, agenda hari ini adalah pemaparan materi, limit dan turunan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Mahnuna Hanung. Ini adalah pertemuan keempat dalam rangkaian kegiatan PKM yang diketahui oleh Pak Iwan. Sebelumnya sudah ada pemaparan materi dari Profesor Widodo terkait HOTS, dari Pak Budi terkait Problem Solving Strategies, dan yang terakhir minggu lalu oleh Ibu Dwi Ertiningsi terkait aljabar. Oke, sebelum Bu Hanung memulai pelatihan atau pemaparan materinya, akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Saya izin share file PowerPoint yang berisi CV dari beliau. Oke, sudah tampil di hadapan Ibu Bapak ini slide presentasi terkait CV Ibu Hanung. Nama Umi Mahnuna Hanung, alamat email seperti yang tampak ya, hanungugm@ugm.ac.id, dan ini adalah website beliau staff.ugm.ac.id. Pendidikan Ibu Hanung ini menempuh S1 Matematika di Universitas Brawijaya. Selanjutnya melanjutkan studi masternya di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang sedang S3 Matematika ini di dua tempat ya. Yang pertama di University of Amsterdam, Belanda, dan yang kedua adalah di Academy of Sciences of Czech Republic Republik Ceko ya, semuanya di luar negeri di Eropa ini. Terus penelitian beliau ini terkait dengan teori integral, persamaan diferensial, analisis fungsional, dan ada beberapa topik lainnya. Pengalaman mengajar, Ibu Hanung ini mengajar di berbagai fakultas ya, termasuk juga di luar Universitas Gadjah Mada. Beliau berpengalaman mengajar matematika di Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Pertanian, Peternakan, Geografi, Biologi, dan juga di Fakultas Kedokteran UGM. Beliau juga pernah mengajar persamaan diferensial di Fakultas Teknik. Setelah itu mata kuliah kalkulus yang ditawarkan sebetulnya di banyak fakultas. Beliau pernah mengajar di MIPA dan di Teknik. Selanjutnya di ekonomi beliau juga pernah berpengalaman mengajar, mungkin sudah masih mengajar juga hingga saat ini. Mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis 1 dan 2. Selanjutnya mata kuliah analisis di Fakultas MIPA. Dan ini mata kuliah yang cukup advance di matematik, itu ada teori ukuran dan integral Lebesgue. Beliau juga berpengalaman mengajar di sana. Selanjutnya ada kapital selekta analisis di MIPA UGM, dan yang paling bawah ini adalah mata kuliah fungsi kompleks. Beliau pernah mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, mungkin seperti ini saja CV dari Ibu Hanung. Mungkin selanjutnya waktu saya persilahkan kepada Bu Hanung. Monggo Ibu Hanung dimulai presentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu kali ini pada acara PKM yang keempat ya. Oke, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Guru SMA, ya Bapak Ibu Guru SMA yang mengampu atau mengajar mata pelajaran matematika di Kabupaten Sleman. Kemudian yang saya hormati host hari ini ada Mas Andradi, ada Mas Iwan Ernanto. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas MIPA UGM. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan di masa masih pandemi ya. Masih tanggap darurat kalau di DIY ini. Oke.
Oke, oke, saya sekarang mohon izin untuk menayangkan presentasi saya. Oke, PKM atau pengabdian kepada masyarakat kali ini berjudul pelatihan virtual peningkatan kompetensi guru-guru matematika SMA se-Kabupaten Sleman dengan tema High Order Thinking Skills and Problem Solving Strategies, di mana saya oleh Mas Iwan Ernanto itu diberi tugas untuk memberikan pemaparan terkait materi matematika, yaitu limit, fungsi kontinu, dan derivatif. Nah, pertama-tama kita mungkin penasaran ya Bapak Ibu ya, mengapa sih kita itu perlu belajar matematika gitu ya. Alasannya yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Galileo Galilei pada tahun 1623, yaitu bahwa kita itu sekarang hidup di bumi ya untuk sementara, tetapi sudah banyak penelitian yang sudah sampai ke planet-planet lain, bahkan antar negara sudah saling berkompetisi ya. Yaitu jadi di alam jagat raya ini tidak hanya ada 9 planet yang kita ketahui, tetapi ada ribuan planet dan ribuan itu belum kita ketahui, penuh misteri begitu. Dan untuk mengetahui atau untuk mempelajari tentang fenomena yang ada di alam jagat raya ini, kita perlu alat ya, alat atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam jagat raya ini, yaitu bahasanya adalah bahasa matematika. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sendiri, ya, kehidupan sehari-hari di planet bumi ini? Mengapa kita butuh matematika? Kita butuh matematika karena peranan matematika yang cukup luas sekali. Kalau Bapak Ibu lihat sekalian, ada di sini ada keuangan, bisnis, ada aerospace. Aerospace itu tentang luar angkasa. Jadi kalau NASA di sana itu banyak matematikawan, itu pernah difilmkan Bapak Ibu, ya, itu pernah difilmkan tentang bagaimana peranan matematika, mulai matematika yang temuannya yang sudah lama sekali sampai dengan temuan matematika yang sangat canggih seperti yang lebih advance seperti itu di sana sangat diperlukan di NASA sana. Maka dari itu tidak heran apabila di NASA, yaitu pusat penelitian antariksa Amerika Serikat yang kita kenal itu, di sana banyak matematikawan yang bekerja di sana selain bidang-bidang yang lain gitu. Misalnya di bidang computer science, di sini juga ada computer science. Karena computer science itu basicnya juga matematika. Di sini banyak sekali. Juga ada di teknik, misalnya di teknik mesin. Ya, kita mempunyai perusahaan pesawat terbang, sekarang namanya apa? Sekarang PT Dirgantara ya, dulu PT DI ya, atau apa itu? Dirgantara ya. Nah, itu di sana dalam produksi pesawat terbang juga memerlukan matematika. Contohnya seperti ini, yaitu untuk menentukan yaitu bagaimana vibrasi atau getaran dari mesin jet itu memerlukan yang namanya persamaan diferensial, di mana kalau Bapak Ibu lihat di sini ini ya, melibatkan persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu didefinisikan ya, dikonstruksi berdasarkan derivatif. Kemudian kita tahu bahwa derivatif itu didefinisikan berdasarkan pengertian limit. Itu terkait dengan topik kita kali ini. Contoh yang kedua, bagaimana peranan matematika, misalnya di bidang teknik sipil. Jadi hampir bagi mahasiswa yang kuliah mengambil bidang teknik sipil itu hampir sejak semester awal Bapak Ibu, mulai semester 1 sampai dengan semester akhir itu belajar matematika ya, menggunakan matematika. Nah, kalau kita lihat dalam pembuatan jembatan ini di sini di gambar ini itu juga melibatkan persamaan diferensial. Di sini menunjukkan persamaan diferensial order 2 atau tingkat 2. Kita tahu persamaan diferensial itu terkait dengan derivatif turunan. Kemudian untuk turunan atau derivatif itu melibatkan kita memerlukan limit fungsi. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menghubungkan
semua bidang yang ada di sini ini ada titik-titik itu menunjukkan bahwa bidangnya itu masih lanjut Bapak Ibu, tidak hanya yang saya tampilkan di sini saja, tetapi masih banyak bidang-bidang yang lain ya, itu masuknya titik-titik. Lalu bagaimana menghubungkan antara semua bidang ini dengan matematik gitu. Kalau sampai anak SMA itu tentu belum mampu, maka jawaban dari semua ini adalah di dunia perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kita mau melihat matematika itu di perguruan tinggi, ya, khususnya dalam hal ini saya ambil contoh aja di UGM. Di UGM itu terdiri dari 18 fakultas dan 68 program studi. 68 program studi sampai dengan tahun 2020 ini. Nah, program studinya itu seperti apa? Ya, bagaimana pembelajaran matematika yang ada pada setiap program studi tersebut. Ini kalau kita lihat itu seperti ini. Kalau di sini ada tulisannya Saintek gitu, Saintek itu pasti di sana melibatkan matematika semua. Nah, saya pernah mengajar, tadi sudah dibacakan oleh Mas Andra ya, bahwa saya pernah mengajar di biologi, saya pernah mengajar di geografi, pernah mengajar di ini gizi kesehatan, ilmu keperawatan, ini ada di kedokteran, karena di sana semuanya memerlukan matematika. Begitu halnya kalau di sini ada MIPA itu ya nomor 13 sampai 20 otomatis ya mereka semuanya menggunakan matematika dan mata kuliahnya pasti mendapatkan matematika. Juga di pertanian, nah kemudian juga ada di teknik. Saya mengajar misalnya di teknik geodesi di sini, jadi di sana ada matematika mulai dari kalkulus, ada aljabar linier dan seterusnya. Nah, kemudian oke, kita lihat saja ya, bagaimana sih matematika misalnya yang dipelajari di teknik biomedis ini, yang nomor 43 ya, itu bagaimana sih? Teknik biomedis itu adalah kasarnya secara global itu adalah teknik yang mempelajari atau mempersiapkan sumber daya manusia untuk meng-create atau menciptakan alat-alat yang terkait dengan teknologi kedokteran, apalagi di saat pandemi seperti saat ini ya, itu tes swab atau tes apalah ini itu yang keakuratannya itu ternyata kurang kan. Kalau kita ketahui banyak kasus di mana orang itu ketika dites itu tes swab kalau nggak salah ya, tempo hari saya baca itu ternyata itu tidak reaktif atau negatif, tetapi kemudian ternyata beberapa hari kemudian diketahui bahwa sebenarnya dia itu ternyata positif kok corona. Artinya ini keakuratan dari sebuah alat itu kurang. Karena itu maka orang-orang yang menekuni bidang teknologi biomedis atau teknik biomedis ini mengupgrade, tugasnya mengupgrade bagaimana menciptakan misalnya tadi alat tes, resip tes itu yang sangat akurat gitu ya, seperti itu. Lalu bagaimana sih penerapan matematika di teknik biomedis? Itu kalau kita tengok ya di sini. Seperti ini Bapak Ibu, kemarin kebetulan saya mencari yang ada di UGM, tapi belum ketemu, maksudnya secara kontennya itu belum ketemu secara mendetail, tetapi saya masih menemukan silabusnya. Kemudian saya ambilkan contoh bagaimana pembelajaran matematika di teknik biomedisnya di King College London yang ada di Inggris sana. Seperti ini Bapak Ibu, kalau saya tak boleh tampilkan. Di sana ada ini berbagai macam basic ya, ada basic aljabar, fungsi, polinomial, persamaan polinomial, pertidaksamaan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan materi kita kali ini yaitu tentang differentiation ini. Differentiation mulai interpretasinya itu apa, kemudian derivatif tingkat 2, derivatif higher derivatif itu maksudnya dari tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya, dan hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku di derivatif ini. Kemudian ada integral, kemudian ada barisan, deret, dan seterusnya. Itu contohnya. Ini contoh salah satu di bidang teknik biomedis. Nah, kita kemudian tertarik juga. Bapak Ibu kan ada yang mengajar untuk siswa-siswi yang mengambil kelas IPS ya. Kemudian ini saya tampilkan bagaimana peranan matematika itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, tadi kebetulan saya pernah mengajar, tapi tadi disebutkan oleh Mas Andra, saya masih mengajar. Kebetulan saya sudah tidak mengajar ya 2 tahun. Jadi terakhir itu tahun 2018. Jadi sudah tahun 2019, tahun 2020 itu sudah tidak mengajar lagi di sana. Ya, jadi mari kita lihat bagaimana matematika itu dipelajari di Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya UGM. Seperti ini Bapak Ibu, kurang lebih.
Jadi di sini kalau kita bisa lihat nomor 1 sampai 6, terus itu nomor 4, 5, 6 itu saya beri warna biru dan warna merah, itu menunjukkan topik yang terkait dengan bahasan kita kali ini. Di sana ada limit, ya, terus ada kekontinuan, ada derivatif. Maka mahasiswa itu juga mempelajari tentang limit, kontinu, dan derivatif, itu khususnya mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi di sana mahasiswanya dari berbagai berbagai jurusan, khususnya yaitu ada IPA. Jadi anak SMA yang dulu kelas IPA, juga anak SMA yang dulu kelas IPS. Oleh karena itu sebenarnya berdasarkan fakta ini, saya itu mengharap bahwa yang membedakan antara kelas IPA dan IPS itu sebenarnya bukan matematika, ya, tetapi lebih kepada misalnya kelas IPS tidak ada fisikanya, tidak ada biologinya, boleh tidak ada fisikanya. Tetapi yang namanya matematika, kalau saya menyarankan kepada misalnya Kemdikbud atau pembuat kurikulum, itu matematika yang ada untuk siswa ya IPA dan siswa IPS itu seharusnya sama. Ya, seharusnya sama. Karena memang itu dasar yang akan digunakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ini masih semester 1, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi ternyata derivatif ini ya, ini peran derivatif yang masih tetap terus berlanjut sampai minggu yang ke-9 kalau dipersani. Oke, kemudian bagaimana dengan matematika ekonomi 2? Matematika ekonomi 2 di sana ini ya ada pengantar matematika. Nama minggu pertama itu lebih kepada mereview apa yang sudah dipelajari di matematika ekonomi 1. Kemudian ada matrik, ada optimisasi, ada duality, ada persamaan different ya. Kemudian ada optimisasi dinamis, ada teori kontrol dan seterusnya. Jadi jadi bahkan ada kalkulus multivariabel Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu variabel. Ini yang matematika ekonomi 2 ini diberikan pada waktu mahasiswa semester 2 gitu ya. Jadi masih tahun pertama. Oleh karena itu untuk siswi yang ada di kelas IPS, saya mengharap bahwa matematika yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu sebenarnya sama ya, baik dari segi kuantitas atau kualitasnya dengan yang siswa-siswi yang ada di kelas IPA gitu. Kalau saya mengharapkan demikian. Jadi karena begitu pentingnya peranan matematika di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Bahkan yang mengambil mata kuliah ini juga anak Visipol, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Demikian. Ini beberapa program studi yang ada di UGM. Nah, selanjutnya kita terkait dengan topik kita kali ini, yaitu limit fungsi. Nah, kemudian ketika saya hari ini diberi tugas oleh Mas Iwan Ernanto terkait dengan topik limit fungsi, kekontinuan dan derivatif, maka saya membedah buku yang sesuai dengan kurikulum yang saat ini digunakan, yaitu kurikulum 13 atau K13 versi revisi yang terrevisi tahun 2017. Nah, kalau saya lihat itu ya di sana ada ini adalah diagram alur tentang sebenarnya kita mau mempelajari limit fungsi aljabar, maka yang diperlukan itu ada dasar teori sebelumnya yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu di sini sudah dijelaskan, di sana ada fungsi aljabar, ada problem, ada masalah. Jadi masalah di sini, masalah autentik ini sebagai motivasi, mengapa sih kita belajar tentang topik ini. Kemudian siswa harus menguasai tentang apa itu domain, apa ring, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ketika membahas limit fungsi itu ada 2 jenis yang dititik beratkan untuk siswa-siswi SMA, yaitu limit fungsi pada satu titik dan sifat-sifat daripada limit fungsi secara aljabar. Demikian. Kalau saya lihat di kurikulum 13 ya, atau K13 demikian. Nah, lalu terkait dengan limit fungsi itu sebenarnya kita mau belajar bersama-sama ya. Dari buku K13 itu saya melihat bagaimana apa sih yang terpenting. Jadi yang terpenting dikuasai oleh siswa, apalagi terutama untuk bekal melanjutkan studinya di jenjang perguruan tinggi, ya, yaitu konsep matematika. Kalau kita saat ini belajar tentang limit fungsi, berarti itu konsep
limit fungsi, sebagaimana yang selalu ditekankan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Kemarin ada Pak Widodo, ada Pak Budi, dan ada Bu Dwi Ertin gitu. Sama. Lalu bagaimana ya mengenalkan tentang konsep dari limit fungsi ini kepada siswa? Nah, ini salah satu metode yang akan saya share kepada Bapak Ibu itu adalah sebagai berikut. Nah, karena tadi ya, sebelum kita mempelajari limit fungsi, syaratnya adalah apa? Mahasiswa harus memahami dulu tentang apa itu fungsi, baik terkait dengan domainnya ataupun terkait dengan ringnya, yaitu daerah hasil. Nah, sebagai contoh, mahasiswa sudah mengetahui tentang fungsi bernilai real, fungsi kuadrat. Sebagai berikut, saya ambil yang mudah saja. Ya, kita tahu bahwa fungsi ini domainnya adalah himpunan semua bilangan real, dan kita tahu 2 adalah masuk anggota domain, kemudian nilai dari fungsi f di titik 2 adalah 4. Kemudian ada pertanyaan, apa sih yang terjadi dengan fungsi f jika fx gitu ya, apa sih yang terjadi dengan fx jika x-nya itu cukup dekat dengan 2. Jadi X-nya cukup dekat dengan 2, artinya X cukup dekat dengan 2 itu kan berarti X-nya tidak sama dengan 2. Nah, maka dari itu di sini diberi catatan, ingat X tidak sama dengan 2. Nah, arti dekat dengan 2 berarti bisa kurang dari 2, misalnya 1,899 atau 1,909 atau 1,999 gitu. Nah, kalau cukup dekat dengan 2 juga bisa di sebelah kanannya 2. Artinya lebih besar dari 2, tapi cukup dekat. Misalnya 2,0009 atau lebih dekat lagi 2,0001 atau lebih dekat lagi 2,000001. Misalnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui apa yang terjadi dengan fungsi fx, jika x-nya itu cukup dengan 2, maka kita bisa mengenalkan kepada siswa itu melalui pengambilan titik-titik tadi yang cukup dekat. Lalu kita buat tabel, misalnya ya, tabelnya seperti ini kita isi. Nah, ini titik-titik yang ada di sebelah kirinya 2, tapi cukup dekat dengan 2. Juga kita ambil titik-titik yang ada di sebelah kanannya 2, tapi cukup dekat dengan 2. Lalu ketika kita mengambil titik-titik yang X yang cukup dekat dengan 2 dari kiri sampai ke kanan, kemudian kita minta misalnya siswa untuk mengisi, kalau X-nya 1,5, maka F 1,5 itu berapa? Kalau nilai X-nya misalnya 1,95, maka nilai F 1,95 berapa? Demikian sampai dengan titik yang kita ambil misalnya di X sama dengan 1,999, maka nilai fungsi F di titik 1,99 itu berapa? Kita minta misalnya siswa untuk mengisi sehingga diperoleh seperti ini. Lalu kita minta siswa itu untuk mengamati. Kalau X-nya ini semakin ke kanan bergerak, ini semakin mendekati 2. Disimbolkan seperti ini Bapak Ibu ya, kita kenalkan ke siswa, disimbolkan seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Oh, ternyata nilai F-nya itu semakin mendekati 4. Maka ini kita ditulis seperti ini. Oh, ternyata kalau X-nya semakin mendekati 2, tanda min di atas adalah artinya dari kiri, berarti X-nya kurang dari 2, itu ternyata nilai fungsi F-nya itu semakin mendekati 4 dari kiri. Sehingga siswa itu bisa menarik kesimpulan sebagaimana di sini di bawah. Begitu halnya dengan X yang mendekati 2 dari sebelah kanan sebagai berikut. Kita minta siswa untuk mengisi, misalnya kalau X-nya 2,5 nanti nilai fungsi Fx-nya berapa? Oh ya, kalau nilai X-nya 2,09 kita minta siswa untuk menghitung, mengisi tabel yang ada di bawahnya sehingga nanti diperoleh seperti ini. Oke. Lalu dari kejadian ini kita minta siswa, coba kalau kita lihat apa sih yang terjadi kalau X-nya bergerak dari kanan ke kiri semakin mendekati 2, disimbolkan sebagai berikut ini, maka apa yang terjadi dengan nilai fungsinya? Oh, ternyata siswa bisa mengamati, oh ternyata nilainya makin lama makin mendekati 4. Kalau begitu, maka siswa bisa menulis sebagai berikut sehingga diperoleh hasil yaitu jika X mendekati 2 dari sebelah kanan, ternyata nilai fungsinya adalah nilai fungsi F itu akan mendekati 4 dari sebelah kanan, sehingga inilah kesimpulan yang diperoleh. Kalau dari sini kemudian ini dikatakan ya atau didefinisikan bahwa jika X itu tadi mendekati 2, ternyata nilai fungsi F-nya itu mendekati 4 atau juga bisa ditulis sebagai berikut. Sehingga dari sini maka
Bentar. Dari sini, ya, dari sini maka nanti akan disimpulkan apa berikutnya. Lalu mungkin ini salah satu pendekatan. Jadi tabel sebagaimana yang ada di depan kita ini adalah tentang bagaimana memahami, salah satu cara untuk memahami konsep limit dengan menggunakan tabel atau biasa disebut juga dengan metode numeris. Lalu ini bukan satu-satunya metode untuk memahami tentang konsep limit. Akan tetapi ada yang digunakan oleh metode lain, yaitu mahasiswa itu kan sudah bisa menggambar grafik dari fungsi kuadrat, maka juga bisa memahamkan tentang konsep limit itu berdasarkan grafiknya sebagai berikut. Ya, dari sini siswa kita minta untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat, kemudian kita minta untuk mengamati X yang dekat dengan 2. X dekat dengan 2 bisa di sebelah kirinya 2, bisa di sebelah kanannya 2 tadi. Nah, pertama diamati bahwa untuk X yang mendekati 2 dari sebelah kiri sebagai berikut. Apa sih yang terjadi jika X-nya itu mendekati 2 dari sebelah kiri? Oh, ternyata grafiknya semakin naik. Yang menyebabkan grafik ini semakin naik, ya, dari bawah itu naik adalah yang berubah adalah nilai Y, nilai pada sumbu Y. Nilai sumbunya ini naik, yaitu mendekati 4. Sehingga kita diperoleh seperti ini, sama. Nah, lalu yang kedua, kita perhatikan, ya, siswa kita minta memperhatikan apa yang terjadi kalau kita mengambil X yang dekat dengan 2 tetapi dari sebelah kanannya 2. Dari sini, jari kanan bergerak ke kiri, semakin mendekati 2. Ternyata grafiknya itu semakin turun, seperti ini. Yang menyebabkan turun adalah adanya perubahan nilai Y pada sumbu Y, ya berarti. Karena yaitu sumbu nilai Y ini turun mendekati 4. Oh, ternyata ketika X-nya semakin mendekati 2 dari kanan, oh ternyata nilai Y-nya, nilai fungsinya semakin mendekati 4. Nah, sehingga kita memperoleh hasil sebagaimana ini, ya. Ini kalau sudah kalau kita sudah sampai ke sini, maka kita katakan bahwa jika X mendekati 2, maka nilai fungsi F itu ternyata mendekati 4. Atau juga bisa dikatakan bahwa nilai fungsi Fx itu mendekati 4 atau menuju 4 itu terjadi ketika X-nya mendekati 2. Gitu. Nah, jadi kita sudah memperoleh hasil sebagai ini, ya. Jadi siswa dari sini sudah bisa diharapkan tidak bingung tentang bagaimana memperoleh pernyataan matematika seperti ini, Bapak Ibu. Ya, karena ini memang modal dasar bagi siswa untuk memahami apa itu limit fungsi. Nah, selanjutnya kalau sudah memperoleh hasil sebagaimana yang ada di sini, ya, maka ini dinotasikan, gitu aja. Jadi kalimat matematika yang ini itu dinotasikan sebagai berikut. Itu jadi notasi. Jadi arti ini itu hanya notasi saja, yaitu ini hanya untuk mengatakan kalimat ini, gitu, ya. Gitu. Oke. Nah, ini dibaca yaitu limit fungsi F ketika X mendekati 2 adalah 4. Oke. Berikutnya, jadi dari eksperimen, ya, tadi kan semacam eksperimen, ya, atau semacam siswa itu mengisi LKS gitu, lembar kerja siswa. Nah, jadi kita dari LKS yang tadi dibahas bersama-sama dengan siswa, maka siswa bisa menarik sebuah kesimpulan, ya, yaitu bahwa dari tabel ternyata kita memperoleh hasil bahwa limit fungsi Fx, fungsi kuadrat tadi untuk X mendekati 2 adalah 4. Demikian juga apabila kita melalui pendekatan grafik juga memperoleh hasil yang sama, gitu. Nah, kemudian kadang-kadang ini, ya, di era digital kali ini di mana siswa bisa mengakses segala sumber informasi dari mana saja yang tidak terbatas, gitu. Barangkali dari kesimpulan ini ada siswa yang bertanya, barangkali mungkin begini pertanyaannya, oh Bapak Ibu guru, saya pernah ikut di bimbel, diajari oleh guru bimbel saya, gitu. Oh, atau saya pernah diajari oleh guru les saya, atau mungkin di rumah ada kakaknya yang sudah pernah lulus SMA misalnya, gitu. Oh, saya diajari oleh kakak saya. Itu cara menghitung limit untuk fungsi kuadrat tadi seperti ini, gitu. Misalnya seperti itu.
Sebenarnya ini ya, jadi siswa mungkin mengetahui terlebih dahulu ya. Barangkali kalau misalnya mendapat pertanyaan yang seperti ini, mungkin nanti pertanyaannya begini, mengapa Bapak Ibu bisa seperti itu? Padahal tadi kita mempelajari tentang limit fungsi itu melalui pendekatan tabel atau secara numeris ya. Kemudian yang kedua juga melalui pendekatan grafik gitu. Mengapa bisa begini gitu? Terus kapan kita menghitung limit itu dengan cara seperti ini? Ini barangkali salah satunya, ini ya itu bisa dijawab nanti gitu ya. Bisa dijawab nanti kalau kita belajar misalnya fungsi kontinu. Kalau fungsi kontinu itu juga diajar di SMA. Karena saya membaca buku SMA itu ada buku yang fungsi kontinu itu diajarkan, ada yang dilewatkan gitu ya. Jadi kalau bermaksud untuk nanti materinya itu ternyata juga mempelajari materi matematika itu Bapak Ibu juga akan mengajarkan tentang fungsi kontinu, maka bisa dijawab seperti ini. Tetapi kalau misalnya nanti tadi kan ada buku matematika yang melewatkan pembahasan fungsi kontinu, nanti akan saya tunjukkan. Mungkin ini bisa dijawab juga dengan namanya direct substitution property. Jadi sifat substitusi yang langsung itu terkait dengan fungsi polinomial dan juga terkait dengan fungsi aljabar. Mengapa bisa seperti itu? Sebenarnya juga terkait dengan fungsi kontinu ya. Ini salah satu, ini misalnya loh ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada siswa yang bertanya seperti itu, padahal kita materinya belum sampai ke sana misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat tadi ya, dari fungsi bernilai fungsi kuadrat bernilai real tadi itu domainnya himpunan semua bilangan real, kemudian limit untuk X mendekati C, C-nya tadi 2 ya, C-nya itu 2 tapi 2 itu adalah anggota domain gitu. Lalu pertanyaannya begini, apa ya yang terjadi dengan X yang cukup dengan 2 tetapi X-nya nanti itu apa yang terjadi dengan fungsi f jika X mendekati 2, tetapi nanti 2 itu bukan anggota domain. Mungkin timbul pertanyaan seperti itu nantinya, yaitu sebagai berikut ya. Ini. Jadi kalau contoh di atas tadi, contoh kita yang pertama itu mengambil suatu fungsi yang limit fx untuk X mendekati C, C-nya itu adalah anggota domainnya. Lalu bagaimana untuk kasus, yaitu limit fungsi, misalnya saya beri nama Gx, tetapi terus X-nya mendekati C, tetapi nanti C-nya itu bukan anggota dari domain fungsi. Sebagai contoh saja, yaitu fungsi ini. Kalau yaitu fungsi Gx itu. Fungsi Gx ini, fungsi Gx ini kalau kita lihat kan domainnya adalah himpunan semua bilangan real kecuali 2, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, artinya ini berarti nilai fungsi G di titik 2 ini itu tidak terdefinisi. Nah, akhirnya kita juga kurius gitu bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan nilai fungsi G? Gx gitu, jika X-nya itu cukup dekat dengan 2, tetapi ingat bahwa 2-nya itu bukan anggota domainnya ya gitu. Nah, itu bisa juga melalui pendekatan secara numeris tadi, yaitu dengan menggunakan tabel. Kita minta siswa mengambil beberapa titik di sebelah 2, itu ya, seperti tadi. Dan kita minta siswa untuk mengambil beberapa titik di sebelah kanannya 2, dan mengisikannya dalam tabel sebagai berikut, sebagaimana yang ada pada contoh yang pertama gitu. Dan siswa kita minta mengamati, kalau kita mempunyai beberapa titik, misalnya ditunjukkan di depan ini, maka apa yang terjadi dengan nilai fungsi G? Nah, siswa ini kita minta untuk mengisi, misalnya kalau X sama dengan 1,9, maka X-nya berapa, sampai kalau X-nya 1,999, maka nilai fungsi G-nya berapa, itu kita seperti ini. Kemudian siswa kita minta untuk mengambil kesimpulan sendiri gitu. Jadi kita sebagai, misalnya kita sebagai fasilitator saja. Misalnya ini LKS gitu ya. Jadi coba anak-anak kalau X-nya kita amati dari kiri semakin ke kanan itu kan nilainya mendekati 2. Apa yang anak-anak dapat simpulkan tentang nilai fungsi G-nya? Itu dari kiri ke kanan, oh ternyata terlihat bahwa nilai fungsi G itu semakin mendekati 64. Sehingga siswa bisa mengambil kesimpulan seperti ini gitu, yang ada di sini gitu.
Juga untuk X yang ada di sebelah kanan itu diminta mengisi sehingga siswa bisa menyimpulkan. Nah, dari sini maka sama persis dengan contoh kita yang atas tadi, bahwa jika X itu mendekati 2, maka kita memperoleh nilai fungsi G itu mendekati 64. Ya. Nah, dari sini sama persis, dan pernyataan yang saya tunjukkan dengan pointer ini, maka itu dinotasikan atau disimbolkan sebagai berikut, yaitu nilai limit fungsi G ketika X mendekati 2 adalah 4. Jadi kesimpulan apa dari sini? Ternyata untuk mempelajari, untuk belajar tentang limit dari suatu fungsi itu, ketika X mendekati C-nya itu tidak harus anggota daripada domain suatu fungsi. Gitu. Nah, sama dengan contoh yang pertama, ya, untuk mengetahui limit fungsi G, X, ketika X-nya cukup dengan 2, tapi 2-nya bukan anggota domain, itu juga bisa melalui pendekatan grafik. Kalau kita sudah bisa mengetahui grafiknya, tetapi kalau grafik fungsi Gx seperti ini kan fungsi aljabar rasional ya. Itu mungkin siswa sampai tahap ini belum dikenalkan tentang bagaimana menggambar grafik. Tapi paling tidak nanti Bapak Ibu guru bisa langsung menyajikan grafiknya terlebih dahulu seperti ini, atau untuk simpelnya di era saat ini itu bisa menggunakan aplikasi ya, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk menampilkan grafik suatu fungsi. Ya, walaupun siswa itu tidak tahu bagaimana cara membuat grafik fungsi tersebut, ya bisa melalui bantuan yaitu aplikasi tadi. Gitu. Nah, contohnya seperti ini, sama persis dengan penjelasan yang pertama. Siswa diminta untuk mengamati nilai-nilai X yang dari kiri ke kanan semakin mendekati 2, ternyata grafik fungsinya semakin naik, itu artinya Y-nya semakin mendekati 64, sehingga diperoleh hasil atau kalimat pernyataan matematika sebagai berikut. Demikian halnya untuk yang di sebelah kanan. Ya, kita minta siswa untuk mengamati apa yang terjadi dengan ketika X-nya mendekati 2 dari sebelah kanan, ternyata grafiknya juga semakin turun, artinya ini nilai Y-nya yang turun, yaitu semakin mendekati 64, sehingga dari kalimat ini, pernyataan ini bisa dituliskan sebagai yaitu limit fungsi G ketika X-nya mendekati 2 adalah 64 gitu. Jadi dari situ, dari eksperimen istilahnya ya, pengisian LKS misalnya, maka siswa bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa baik melalui pendekatan numeris, yaitu yang berupa tabel tadi, ataupun secara grafik, ternyata diperoleh hasil bahwa limit dari fungsi Gx untuk ketika X mendekati 2 adalah 64. Gitu. Nah, ya ini lagi mungkin dari kesimpulan di atas itu mungkin ada siswa yang bertanya, mungkin ada siswa yang di rumah sudah diajari dulu oleh kakaknya yang sudah misalnya lulus SMA atau pernah ikut bimbel mungkin misalnya bimbel online begitu. Sekarang kan banyak bimbel online itu ya, yang iklannya sangat getol di berbagai macam televisi, bahkan dalam sekali waktu semuanya diborong ya, semuanya menyajikan iklan tentang bimbingan online seperti itu. Nah, dari tayangan itu mungkin siswa sudah mengetahui teknik-teknik untuk menghitung limit sebagai berikut. Nah, kalau kemudian siswa itu dari sini mengapa bisa begitu pertanyaannya ya, terus bagaimana kita atau kapan kita menghitung limit dengan cara ini gitu. Nah, sebenarnya ini cara menjawabnya itu banyak alternatifnya ya Bu ya. Ini mahasiswa perlu tahu dulu tentang konsep limit, yaitu paling tidak definisi limit secara intuitif, kemudian limit secara numeris tadi, yaitu kemudian limit bagaimana secara grafik, bisa juga dikaitkan dengan fungsi kontinu, bisa juga terkait dengan limit bentuk tak tentu dan seterusnya ya, itu begitu. Nah, kemudian kita sudah membahas tentang dua contoh. Contoh pertama untuk limit fx untuk x mendekati c, c-nya itu anggota domain fungsi. Kemudian kasus yang kedua tadi adalah limit fungsi gx untuk x mendekati c, tetapi c-nya bukan anggota domain. Nah, kemudian saya beberapa hari yang lalu itu mencoba membuka matematika
kurikulum 13. Nah, untuk bab limit dan derivatif itu diberikan di kelas 11. Kemudian saya download buku dari Kemdikbud ya yang disusun berdasarkan kurikulum K13 yang sudah direvisi tahun 2017. Jadi kalau Bapak Ibu itu ada di pojok Bapak Ibu ya sampulnya seperti itu. Nah, ini nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya buka, ternyata di SMA itu juga ketika belajar limit fungsi itu ini melibatkan fungsi sepotong bagaimana yang ada di hadapan kita ini Bapak Ibu. Nah, kalau ada piecewise function seperti ini juga adik-adik atau anak-anak SMA juga bisa kita ajarkan tentang bagaimana menghitung limit, misalnya ini limit fungsi f ketika x-nya mendekati 2. Nah, itu kalau mendekati 2 itu di sini kalau mendekati mendekati 1. Jadi limit fungsi fx untuk x mendekati 1 itu dari kiri harus rumusnya x kuadrat, tetapi nanti kalau limit fungsi fx untuk x mendekati 1 dari kanan, maka rumusnya berubah menjadi fungsi linear. Itu bagaimana? Maka ini juga bisa melalui pendekatan numeris, yaitu menggunakan tabel. Jadi siswa kita beri tabel atau kita minta membentuk tabel sebagaimana yang ada di depan kita ini Bapak Ibu. Gitu ya. Nah dari sini nanti siswa kita minta untuk mengambil sebuah kesimpulan apa ya yang bisa disimpulkan dari ini gitu. Ternyata untuk limit kirinya ketika X mendekati 1, itu adalah 1, kemudian ketika X mendekati 1, dari sebelah kanan nanti hasilnya adalah 2. Itu. Berarti limit kiri, limit kanan dari sana. Ternyata sudah diajarkan itu di SMA. Ya. Kalau seingat saya, waktu saya SMA belum Bapak Ibu pakai kurikulum jadul ya. Tapi kalau kurikulum K13, untuk yang direvisi tahun 2017, ini sudah. Jadi ini saya mengambil dari buku SMA untuk kelas 11, yang diterbitkan oleh Kemdikbud gitu. Nah, juga contoh tadi fungsi yang sepotong-sepotong itu bisa juga diamati tentang bagaimana limit fungsi fx untuk x mendekati 1 berdasarkan grafiknya seperti ini ya, sama persis gitu. Dan sekaligus ini juga untuk dari sini sekaligus untuk mengenalkan tentang limit kiri limit kanan. Itu kalau saya baca di bukunya Kemdikbud ya, ada di pojok kiri dari kita. Nah, dari situ, kemudian apa sih kaitan antara contoh kita tadi, contoh yang pertama fungsi kuadrat, yang kedua itu fungsi aljabar rasional, gitu, di mana C-nya untuk limit Gx untuk X mendekati C, tapi C-nya bukan anggota domain, gitu. Terus kalau ini, ya, ini adalah bagaimana menentukan limit fungsi fx untuk X mendekati C, tetapi ada perubahan rumus antara yang sebelah kirinya 1 atau sama dengan 1 dan di sebelah atau sebelah kanannya 1 itu ada perubahan rumus fungsi gitu. Ya, ini sudah diajarkan di SMA. Nah, mengapa sih kita belajar ini tadi limit fungsi dari 3 jenis fungsi ini tadi dan melalui pendekatan baik secara numeris yaitu tabel ataupun secara grafik gitu. Yaitu untuk untuk menarik definisi limit fungsi secara intuitif sebagai berikut. Jadi dari contoh tadi 1, 2, 3 itu maka itu sebenarnya kita langsung menarik sebuah kesimpulan. Apa tadi kesimpulan yang kita peroleh? Ya, kesimpulan yang diperoleh itu adalah caranya seperti ini tadi hasilnya. Gitu. Ya, ini materi ini kalau saya sertakan gambar buku yang ada di pojok kiri atas itu menunjukkan bahwa materi ini berasal dari sana Bapak Ibu sekalian. Ya. Gitu ya. Ini nanti bisa dipersani atau dilihat dicek lagi di sana. Nah, lalu bagaimana pembelajaran tentang konsep limit fungsi yang ada di perguruan tinggi? Kan tadi kita sudah lihat ya bahwa di hampir semua program studi yang ada mata kuliah matematika atau kalkulus itu juga ada limit fungsi. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah ketika kami mengajar mahasiswa tentang limit fungsi, maka kita juga menekankan konsep.
Nah, untuk mengarah kepada konsep limit fungsi, kita juga melakukan pendekatan, baik pendekatan tabel atau numeris tadi, dan juga pendekatan secara grafik. Sama persis Bapak Ibu. Dan kita biasanya di perguruan tinggi itu menggunakan definisi yang berikut ini, gitu ya. Jadi kalau saya beri tanda ada di sini ada foto cover buku, itu artinya materinya dari SMA. Kemudian kalau tidak ada ini dari perguruan tinggi atau dari UGM gitu yang biasanya saya gunakan gitu ya di sini. Jadi dari 3 contoh tadi kita bisa membawa siswa atau mahasiswa sekalipun itu untuk mengetahui apa itu definisi limit fungsi secara intuitif. Gitu. Nah selanjutnya kalau mahasiswa sudah mengetahui ya, oh ternyata limit itu seperti ini, terus ternyata konsep limit itu seperti ini, kemudian definisi intuitifnya itu seperti ini, maka itu artinya harapan kita siswa itu sudah paham tentang konsep limit. Itu untuk konsep limit fungsi fx untuk x mendekati c ya, c-nya adalah bilangan real begitu. Artinya kita harapkan bahwa siswa itu sampai sini sudah paham tentang apa itu limit fungsi. Nah, untuk mengetahui apakah siswa itu yang kita ajar itu benar-benar paham atau tidak, maka kita uji ya, uji pemahaman siswa akan konsep limit tersebut itu. Nah, untuk menguji kompetensi siswa akan konsep limit itu bisa menggunakan beberapa soal yang saya juga sudah membuka di buku Matematika K13 tadi untuk versi revisi 2017. Sebagian saya tampilkan ya Bapak Ibu sebagai berikut ini. Oh ya, maaf. Ini bukan dari buku SMA ya nanti ya, yang dari buku SMA itu nanti setelah ini itu. Ya ini salah satu contoh yang bisa digunakan ya untuk siswa diisi. Kita memberikan 3 gambar grafik misalnya A, B, C, kemudian kita minta siswa untuk mengisi. Dari gambar grafik A itu domainnya apa, terus C-nya itu apa, C-nya itu anggota domain atau bukan, terus bagaimana dengan nilai limit fungsi F-nya ketika X-nya mendekati C, dan bagaimana nilai FC-nya. Kita minta siswa untuk mengisi semua ini, ada tiga gambar grafik ya. Jadi kita minta sedemikian sehingga nanti akan diperoleh hasil sebagai berikut, dan kita cek apakah jawaban siswa itu benar atau salah. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana pemahaman siswa akan konsep limit tersebut ya. Misalnya dari gambar 1 ini sebenarnya merefleksikan bahwa fungsinya itu domainnya ini walaupun domainnya adalah semua himpunan real, ini maksudnya grafiknya lanjut ya Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin kita menayangkan grafik yang berkelanjutan sampai menuju tak hingga ya ini. Jadi ini maksudnya berlanjut, ini ada panahnya. Jadi di sini C-nya X-nya menuju C, C-nya adalah A, dan ternyata dari grafik kita lihat bahwa A itu juga masuk pada domain fungsinya. Nah, kalau di sini kasus gambar grafik yang B itu C menuju X menuju C, X mendekati C, C-nya adalah A, A-nya itu juga anggota domain. Tetapi ternyata diperoleh bahwa nilai limitnya dan nilai limit fungsi fx untuk X mendekati C itu L, sedangkan nilai fungsi f di titik C, di titik A ini adalah K. Berarti K tidak sama dengan L. Artinya nilai limit fungsinya itu tidak sama dengan nilai fungsi itu. Ketika X mendekati C, ya, dengan C-nya, walaupun C-nya adalah anggota domain dari fungsi. Nah, kemudian yang grafik yang ketiga, itu kita lihat bahwa nilai limitnya itu ada, yaitu sama dengan L ini, tetapi nilai FC-nya itu tidak terdefinisi. Kalau ini yaitu di sini berlubang ya. Berlubang artinya nilai fungsi F itu di titik A itu tidak terdefinisi. Nah, nanti jadi siswa ini kita minta untuk mengisi tabel-tabel seperti ini gitu ya. Jadi untuk mengukur atau untuk kita mengetahui bahwa siswa itu sudah paham tentang konsep limit atau tidak. Nah, setelah siswa belajar tentang konsep limit fungsi dan kita sudah
menguji tentang kompetensi siswa akan pemahamannya terkait dengan konsep limit fungsi, maka apa selanjutnya yang dipelajari oleh siswa itu ya. Ibu Hanung, mohon maaf mengingatkan waktunya masih 10 menit lagi Bu ya. Nanti jam 2. Oke Bu. Oke. Matur nuwun Bu. Terus agak. Terima kasih. Jadi kita harus agak cepat-cepat ini Bapak Ibu yang nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, ini saya lewati. Ini jadi siswa kita minta untuk mengerjakan secara mandiri soal-soal terkait tentang konsep limit fungsi. Ini ada gambar bukunya di sana, artinya ini contoh soal yang kita ambil dari buku di SMA. Ya, gitu. Kemudian kalau kita lihat di buku SMA ini, ya di bab 6, belajar tentang limit fungsi, setelah belajar tentang konsep limit fungsi, itu apa yang dipelajari? Itu tentang sifat-sifat limit fungsi, seperti ini. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi. Nah, memang Bapak Ibu ketika saya membaca ini ada ketidaksetujuan saya ya terkait dengan apa yang ditulis. Ketidaksetujuan saya yang ada ditulis di buku ini sudah saya itu terkait dengan ini ada mengatakan tentang langkah 1, langkah 2 itu. Langkah 1 ini saya akan setuju apabila ada keterangan bahwa fungsi F-nya itu continue di titik C. Kemudian di langkah kedua ini saya juga akan setuju apabila dalam menentukan limit bentuk tak tentunya itu berdasarkan sifat limit yang sudah dikenalkan sebelumnya gitu. Jadi ada dasarnya gitu. Itu saja. Nah, contohnya seperti ini. Ya, mungkin saya lewati karena waktunya sudah sedikit ya. Ini jadi cara menentukan limit bentuk tak tentu itu yaitu ini menggunakan sifat-sifat limit. Jadi pertama kita ditunjukkan bahwa di sini yang pertama menggunakan sifat limit fungsi yang F, tadi sudah saya tayangkan tapi sangat cepat. Kemudian baris kedua itu menggunakan sifat limit fungsi yang ada pada D. Selanjutnya kita siswa diminta untuk menghitung nilai masing-masing limit berikut sehingga diperoleh seperti ini. Sehingga hasil ini nanti disubstitusi lagi ke persamaan ini sehingga diperoleh hasil yaitu yang disebut dengan limit bentuk tak tentu. Ya, limit bentuk tak tentu yang ada di sini itu ya, yang ada di materi ini itu tadi disebutkan ada di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi di sini nanti ada perbedaan mengapa seperti ini nanti akan saya tunjukkan pada bahasan selanjutnya dan sekarang saya agak cepat saja. Jadi ini ya yang ada di buku SMA kurikulum K13 itu pertama belajar tentang konsep limit fungsi, yang kedua sifat-sifat limit fungsi, kemudian tadi menentukan nilai limit fungsi termasuk fungsi aljabar dan limit bentuk tak tentu, yang keempat adalah derivatif. Ini agak berbeda materinya ya dengan urutannya dengan pembelajaran materi limit fungsi dan derivatif yang ada di perguruan tinggi. Nanti saya tayangkan sebentar. Kemudian di buku ini ya Matematika Kurikulum K13 ini di sini ini saya memperoleh sebuah paragraf terakhir yang ada di bab 6 ini ya, bahwa pada jenjang yang lebih tinggi maka siswa, kamu itu di sini maksudnya siswa harus menguasai fungsi yang kontinu dan diskontinu. Nah, ini kalau saya baca di buku yang lama itu ya, saya masih ingat itu. Ini fungsi kontinu itu disertakan di dalam pembahasan di sini di pembelajaran tentang limit di SMA. Tetapi kalau di buku yang kurikulum K13 ini yang sudah direvisi, ternyata ini dilewati begitu ya. Oke, lalu bagaimana tadi apa tentang materi-materi yang ada di SMA ya, ada 4 poinnya tadi. Lalu bagaimana dengan di perguruan tinggi? Itu ada perbedaan gitu ya penekanannya di sini. Jadi di SMA itu ini urutannya selain belajar tentang konsep limit fungsi itu nanti ada 2, 3 terkait dengan limit tak hingga, ada hukum-hukum limit, ada definisi precise definition of limit itu maksudnya menggunakan epsilon delta itu ya, ada kekontinuan, ada limit di tak hingga artinya limit fungsi fx untuk x menuju tak hingga itu maksudnya. Kemudian bagaimana definisi limit di x menuju tak hingga tadi secara matematis begitu. Baru setelah itu dipelajari dari nomor 2 sampai 7 baru masuk ke derivatif begitu. Nah, kemudian kalau setelah masuk ke derivatif berikutnya adalah aplikasi dari derivatif. Nah, aplikasi derivatif itu kalau saya tunjukkan di sini ada beberapa, salah satunya adalah indeterminate form, bentuk tak tentu tadi, yaitu limit yang hasilnya nanti
yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan seterusnya. Nah, di sini diselesaikan dengan menggunakan L-hospital ya, L-hospital yang ada di sini. Oke, jadi kalau di SMA seperti ini Bapak Ibu ya, nomor 1 konsep limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi tadi, kemudian menentukan ini limit fungsi yang sudah saya jelaskan, kemudian baru ke derivatif. Tetapi kalau di perguruan tinggi itu tadi ya agak panjang seperti itu ya. Jadi konsep-konsep matematika yang memang harus diberikan kepada mahasiswa. Nah, selanjutnya bicara tentang ini tadi yang keempat ya, ini terakhir bahasan kita yaitu tentang derivatif atau turunan. Itu saya juga mengambil dari buku matematika di SMA, itu seperti ini alur atau bagan pembelajarannya ya, sampai keturunan. Itu yang dipelajari secara umum. Nah, kemudian saya lalu masuk ke bukunya SMA, ternyata dalam itu tadi kita perlu garis bawahi bahwa dalam menerangkan ke siswa ya, itu yang dititikberatkan pertama adalah penguasaan konsep. Lalu bagaimana tentang penguasaan konsep turunan fungsi? Nah, ternyata di buku matematikanya SMA itu melalui motivasi sebagaimana yang kemarin sempat disinggung oleh Bu Ertin ya. Jadi diawali dulu dengan sebuah problem begitu. Nah, di sini juga di buku matematikanya SMA itu ternyata di situ ada problem dulu yang ternyata nanti akan menggiring siswa untuk memahami konsep turunan. Nah, yang ada di buku matematika ini sama persis Bapak Ibu seperti pembelajaran tentang turunan, apa sih sebenarnya turunan atau derivatif itu yang diberikan kepada mahasiswa yang ada di UGM, sama persis gitu ya, tidak ada. Jadi siswa itu diberi motivasi dulu seperti ini, baru kemudian masuk ke definisi tentang apa itu turunan seperti berikut. Nah, jadi itu secara garis besar Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah melalui 4 subtema sampai dengan turunan dan definisi. Nah, tentu yang dipelajari terkait dengan turunan ya, itu banyak sekali itu. Nah, ya sebagaimana yang kita ketahui. Nah, dari sini kemudian karena mengingat waktunya yang cukup mepet, mungkin tinggal berapa Mas Andra? 5 menit ada? Nah, monggo bisa kami tambahkan 5 menit lagi Bu, karena sepertinya penting ya bagian hotsnya ini, bisa di 5 menit lagi mungkin masih bisa Bu. Oke, terima kasih. Jadi saya karena waktunya tinggal 5 menit, kita ambil saja ya, apa sih sebenarnya soal hot yang terkait dengan limit fungsi, kekontinuan, dan derivatif. Nah, soal hot adalah soal yang menguji kemampuan bernalar tingkat tinggi siswa, di mana siswa itu nanti dituntut untuk menganalisa dari suatu persoalan, kemudian mengevaluasi dari hasil yang diperoleh, jadi mengevaluasi, dan kemudian menciptakan solusi dari dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian untuk bisa melakukan 3 tahapan ini, yaitu analisis, evaluasi, dan meng-create atau menciptakan suatu solusi, maka siswa itu perlu modal. Modalnya adalah memiliki pemahaman materi matematis secara komprehensif, artinya secara menyeluruh. Mengapa secara menyeluruh? Karena ternyata soal hot itu terkait. Jadi soal hot itu terkait antara satu materi dengan materi lainnya. Seperti apa? Nanti kita tunjukkan satu saja ya contohnya. Oleh karena itu, kalau sudah paham materi secara komprehensif, juga terampil ya, artinya mahir dalam menghubungkan antara konsep materi matematika yang satu dengan yang lainnya. Bahkan juga diperlukan yaitu kemampuan siswa dalam memahami sebuah kalimat atau bahasa. Ya, nanti saya tampilkan satu contoh saja sebagai berikut. Misalnya di sini siswa itu diminta untuk menghitung limit ya dari fungsi rasional aljabar AX kuadrat plus BX minus akar X dibagi X kuadrat min 16 untuk X mendekati 4 sama dengan 1/2. Maka bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A minus 2B itu berapa? Apakah 5, 2, 6, 7, atau 8? Ternyata untuk menjawab, ini adalah salah satu contoh soal, dan ternyata untuk menjawab soal ini diperlukan itu adalah menggabungkan berbagai konsep dan menggabungkan berbagai materi yang ada di matematika. Ya, kita lihat seperti apa. Misalnya, langkah pertama di atas adalah ini kalau kita lihat ya, ini adalah limit bentuk tak tentu. Kita tahu bahwa, maaf ya, ini
ini salah Bapak Ibu, yang nomor 3 ini salah, nanti saya revisinya. Ini seharusnya yang nomor 3 itu limit bentuk tak tentu. Jadi nomor 1 siswa itu perlu tahu tentang konsep limit ini tadi. Terus ini tadi untuk apa? Siswa harus tahu sifat-sifat limit yang kedua. Kemudian dari situ sifat-sifat limit ini digunakan untuk menuju ke langkah yang ketiga, yaitu apa? Memperoleh limit bentuk tak tentu. Nanti saya revisi ya Bapak Ibu yang ketiga. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui yang ketiga yaitu limit bentuk tak tentu, maka menerapkan aturan L-Hospital yang di situ melibatkan derivatif. Jadi aturan L-Hospital ini termasuk salah satu aplikasi dari derivatif. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita diminta untuk menghitung limit ternyata menggunakan derivatif. Padahal kita tahu derivatif itu definisinya juga dari limit gitu. Jadi limit ke derivatif, derivatif ke limit lagi gitu ya. Gitu. Ini jadi berputar begitu. Nah, selanjutnya langkah yang kelima itu mengaplikasikan aturan L-Hospital, yaitu menggunakan derivatif dalam menyelesaikan soal. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang keenam itu ternyata diperoleh sistem persamaan linear. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi yang saya maksud tadi, jadi kita sudah menyelesaikan soal limit, tetapi ternyata membutuhkan derivatif, dan ternyata dalam menyelesaikan soal itu kita juga melibatkan materi lain, yaitu terkait dengan sistem persamaan linear, sehingga bisa diselesaikan baik secara eliminasi atau substitusi. Kemudian kita memperoleh nilai A, yaitu 15/16, kemudian kita selesaikan ya sistem persamaan linear tadi hingga diperoleh nilai B, dan kita substitusi lagi, kita evaluasi soalnya apa, ternyata kita diminta untuk mengkalkulasi A-2B, kita hitung lagi di langkah yang ketujuh. Nah, kita sudah memperoleh hasil, yaitu hasilnya bahwa A-2B itu adalah 7 ya, 7/16. Ini artinya apa? Apakah ini hasil akhir? Belum, Bapak Ibu. Ternyata kita siswa harus memahami dulu, memahami bahasa atau kalimat yang ada pada soal. Ternyata diminta untuk apa? Menentukan bilangan bulat terbesar. Tetapi yang lebih kecil dari A-2B atau sama dengan A-2B. Nah, kira-kira jawabannya berapa? Kalau kita lihat bilangan ini bukan bilangan bulat, ya ini 7,4 sekian ya Bapak Ibu kira-kira. Berarti 7,4 sekian itu berarti bilangan bulat yang lebih kecil dari bilangan itu atau sama dengan ini. Itu adalah 7. Jadi ternyata diperlukan kemampuan pemahaman bahasa atau kalimat yang dimana ini memerlukan logika yang bagus. Demikian Bapak Ibu. Saya kira itu Mas Andra, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau terlalu cepat mengingat dikejar oleh waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.